Halo, kembali Anda menyaksikan podcast Ruang Bicara di mana suara menemukan makna. Pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai kekayaan serangga di hutan Bengkulu yang banyak belum dikenal luas masyarakat. Di Bengkulu, khususnya di Universitas Bengkulu, ada akademisi yang mendedikasikan ilmunya untuk meneliti lebih dalam mengenai kehidupan serangga. Untuk itu, telah bergabung di Ruang Bicara sang penjelajah serangga, Profesor Agustin Zarkani dari Universitas Bengkulu. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Caca, baik, Alhamdulillah cerah meskipun agak mendung ya, tapi Iya, sejuk lah di Bengkulu. oke. Baik Bapak, sebelum kita membahas lebih jauh tema perbincangan kali ini, mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa Kompas TV nih, sebenarnya apa itu entomologi? Mengingat istilah ini kan masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat, khususnya yang belum Ya, berkecimpung di dunia sains gitu Pak. ya. Baik, entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga, insects ya, jadi Iya, serangga. Nah, serangga ini punya ciri khas. Yang pertama adalah dia punya sayap. Sayapnya dua pasang, kakinya tiga pasang, dan tubuhnya terdiri dari tiga bagian, kepala, dada dan abdomen ya, perut gitu. Nah, ini sangat berbeda dengan misalnya laba-laba. Laba-laba itu nggak masuk serangga ya, karena dia punya empat pasang kaki, ya kan, dan dia tidak bersayap. Jadi ini mungkin cukup menarik ya. Jadi serangga itu adalah spesies yang terbanyak di muka bumi ini, ya kan. Jadi paling banyak spesies di kehidupan kita yaitu adalah spesies dari serangga. Jadi oke. entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Iya, setelah memahami apa Ya. itu entomologi kan tentu menarik untuk Hmm. mengetahui pelajaran perjalanan pribadi seorang peneliti ini, Pak. Ya, apa Ya. kemudian yang membuat Bapak tertarik menekuni dunia serangga? Adakah pengalaman khusus atau momen tertentu yang menjadi titik awal hingga akhirnya Bapak memfokuskan diri sebagai peneliti ini di bidang entomologi? Baik. Saya adalah dosen dari proteksi tanaman. Proteksi Mm-mm. tanaman. Jadi ada hama dan penyakit sebenarnya. Dan saya lebih fokus kepada hama, hama tanaman. Nah, hama tanaman ini kan banyak nih. Ada vertebrata, ada avertebrata. Nah, saya lebih fokus kepada avertebrata, kelompok serangga. Tadi saya jelaskan serangga adalah hewan yang unik ya, yang cantik, yang kecil. Cirinya dia punya sayap, dia punya kaki tiga pasang, dan tubuhnya terdiri dari tiga bagian yang jelas gitu. Nah, hama adalah bagian dari bidang program studi yang saya tekuni. Jadi saya adalah guru besar di bidang hama tanaman, fokusnya ke entomologi. Jadi entomologi itu hanya satu bagian kecil dari kelompok hama tanaman itu sendiri. Nah, sejak tahun 2020 eh, saya fokus kepada kelompok serangga yang lebih kecil lagi, yaitu kutu putih. Ya, jadi serangga ini banyak sekali nih, kupu-kupu, Lepidoptera ya, kemudian ada kumbang, ya kan, Hymenoptera, kemudian ada kumbang tanduk misalnya gitu yang kita kenal ya, itu Coleoptera banyak sekali. Nah, saya lebih fokus kepada serangga kecil yang disebut dengan kutu putih. Itu adalah serangga Hemiptera. Dia memiliki alat mulut pencuci penghisap dan dia dicirikan dengan bentuknya yang putih di tanaman. Jadi kalau kita melihat ada tanaman yang terserang hama, warnanya putih dan dia menghasilkan seperti tepung atau lemak putih ya. Nah, itu adalah kelompok serangga kutu putih. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Mealybugs ya, kelompok yang memiliki lemak, berlemak, kelompok yang berlemak. Nah, uniknya di dalam ilmu tanaman, serangga ini tidak hanya menyerang tanaman, tetapi dia juga menjadi vektor. Vektor itu pembawa penyakit. Kalau kita kenal dengan penyakit, misalnya demam berdarah, itu dibawa oleh nyamuk, ya kan? Dia adalah vektornya. Nah, kutu putih ini adalah vektor juga, tapi untuk membawa penyakit virus.
Jadi tanaman yang terserang oleh serangga ini dia tidak hanya rusak karena serangan, tetapi juga dia akan semakin diperparah dengan adanya vektor virus. Nah, tahun 2020 kami melakukan riset ini dan pertama kali menemukan adanya spesies baru di sekitar kampus ya. Jadi kami mengambil sampel di kampus Universitas Bengkulu sekitar 250 sampel dan kami menemukan satu spesies baru yang kami beri nama Dismicoccus zenipe. Adanya di tanaman kopi ya. Nah, di sekitar kampusnya ada tanaman kopi. Kemudian juga ternyata ditemukan di tanaman durian, duku, kemudian sawo, ya kan, belimbing. Nah, itu. Jadi disitulah kami mulai berpikir, wah, sepertinya ini kampus sendiri ini belum begitu banyak ya informasi yang bisa kita gali terkait dengan serangga. Nah, kemudian di tahun berikutnya kami kembangkan lagi penelitian ini di luar kampus dan kami menemukan dua spesies baru lagi. Nah, Oke, Bapak, jadi ketertarikan berkembang. itu kan Hmm, rupanya tak berhenti sebatas minat ini, Pak ya, tetapi hmm, berlanjut menjadi dedikasi panjang di dunia penelitian. Berdasarkan berbagai catatan ilmiah, Bapak ini sudah dikenal sebagai peneliti yang berhasil menemukan sejumlah spesies serangga baru yang sebelumnya belum pernah tercatat. Bisa diceritakan sedikit kepada kami seperti apa proses panjang penelitian tersebut dan tantangan apa saja yang paling berkesan selama Bapak berkecimpung ya. di dunia sains ini, Pak? Baik, jadi Indonesia sekarang ini disebut dengan istilah ya mengalami kiamat ya, kiamat taksonomis namanya. Artinya kelangkaan orang-orang yang bekerja di bidang taksonomi. Taksonomi itu adalah pemberian nama atau mengelompokkan, ya kan, yang mengelompokkan kelompok dari makhluk hidup itu, terutama untuk serangga juga sama ya. Jadi kita hampir dikatakan Indonesia sekarang nggak punya lagi taksonom ya atau taksonomis baik ya. Sehingga itu menjadi PR besar bagi kami di dunia pendidikan ya untuk menghasilkan para peneliti orang-orang yang bekerja di bidang taksonomis. Nah, kemudian kami sangat merasa ya bahwa bidang taksonomis itu adalah bidang yang tidak bisa dipelajari secara mandiri. Jadi kita sulit untuk belajar sendiri secara otodidak, tetapi membutuhkan beberapa partner, orang-orang yang sudah sangat baik eh, melakukan kegiatan-kegiatan riset di bidang itu. Oleh karenanya tahun 2020 kemudian kami mendapatkan skema dari universitas ya, itu untuk skema penelitian kolaborasi luar negeri dan kami waktu itu mengambil Turki sebagai tempat untuk melakukan magang riset bersama dengan mereka dari Çukurova University Adana ya Turki. Dan di situ kemudian muncullah kolaborator-kolaborator baik ya dan tahun 2021 dan 2022 kami mendapatkan hibah sebagai World Class Professor waktu itu oleh Kementerian Dikti ya. Waktu itu Dikti. eh, Jadi unik, begitu unik Bengkulu. Dan satu lagi informasi, kalau Indonesia itu dia punya satu buku sebenarnya terkait dengan keanekaragaman hama, itu Karlshofen ya, eh, eh, Pest of Crops in Indonesia namanya. Itu buku itu ditulis oleh ilmuwan Belanda ya, Karlshofen, tapi buku itu tidak mencantumkan Bengkulu sebagai salah satu tempat pengambilan sampelnya. Kenapa? Karena ketika itu Bengkulu dijajah oleh Inggris. Nah, jadi eh, Bengkulu masih black spotnya masih terlalu banyak terkait dengan keanekaragaman hayati. Nah, baru-baru kemarin itu Rafflesia ya kan kita tahu sendiri beberapa spesies Rafflesia itu dari Bengkulu, Kemumu misalnya, Rafflesia Betul. kemumuensis ya kan. Nah, kemudian ada beberapa jenis Rafflesia lain itu memang endemik Bengkulu ya kan. Artinya spesies baru yang hanya ditemukan berada di Bengkulu.
Jadi sangat menarik ya. Nah, Iya. teman-teman yang mau riset tentang keanekaragaman hayati ya, tidak hanya serangga sebenarnya, tapi juga untuk yang lain ya, itu bisa dilakukan. Nah, kami sekarang menerbitkan ini spesies baru kutu putih ya. Khusus untuk kutu putih untuk Indonesia ada buku yang kami tulis sendiri, Ini ya ada kan? bukunya tersendiri Eh, berarti ya, Pak ya? iya, kami menulis buku sendiri untuk panduan ya. Hmm, Karena di Indonesia belum ada buku yang diterbitkan untuk khusus serangga kutu putih. Oke. Nanti bagi yang mau bisa diberikan gratis ya, Oke. tapi limited ya, satu atau dua orang gitu. Ini berarti sudah Hmm. difasilitasi ya, Pak ya? Hmm. Oke, dari Ya, temuan-temuan tersebut tentu terlihat kan bahwa Bengkulu ini menyimpan kekayaan hayati yang besar nih Pak. Menurut ya pandangan luar Bapak biasa. sendiri, seberapa Hmm. besar sebenarnya potensi keanekaragaman hayati hutan Bengkulu, khususnya dari sudut pandang ilmu entomologi dan peluang apa aja yang masih terbuka Hmm. untuk diteliti ke depannya gini Pak. Nah, tadi yang saya bilang tadi, ilmuwan yang mencatat tentang keanekaragaman hayati di Bengkulu itu biasanya oleh ilmuwan dari Belanda ya kan. Nah, tapi Bengkulu ini nggak masuk spot ya kan, Belanda tidak di Bengkulu ya kan, mereka tidak hadir di sini. Nah, ilmuwan dari Inggris ya kan waktu itu dia tidak sehebat Belanda dalam sisi pengetahuannya. Jadi Bengkulu ini masih apa nih, blank spotnya masih masih sangat tinggi sekali ya. Nah, jadi peluang untuk keragaman flora fauna di Bengkulu ini luar biasa, ya kan? Beberapa peneliti dari BRIN itu khusus mendatangi Pulau Enggano hanya untuk melihat keanekaragaman pisang dan burung, ya kan? Nah, itu pisang dan burung. Nah, dan ternyata betul. Untuk burung itu ada spesies satu endemik, spesies satu baru dan sekarang hanya endemik Enggano, ya kan? Dia spesies baru dan sekarang ditetapkan sebagai endemik. Jadi hanya di Enggano aja, di Bengkulu nggak ada, meskipun sama dengan provinsi Bengkulu gitu kan. Jadi keanekaragaman ini masih sangat terbuka sekali dan kita memang mengajak para peneliti lain ya, para adik-adik juga mahasiswa atau siswa untuk memperhatikan ya lingkungan kita dan kemudian belajar tentang taksonomis, tentang ilmu eh, mengelompokkan atau ilmu mengkarakterkan ya eh, makhluk hidup itu secara baik ya, supaya keanekaragaman ini bisa dimanfaatkan untuk tadi untuk kesejahteraan sebagai sumber plasma nutfa negara kita gitu. Dan ada hal yang cukup perlu diwaspadai karena minimnya kita di bidang taksonomis ini ada begitu banyak pencurian, ya kan? Pencurian spesies, data spesies dan bahkan pencurian genetik yang dilakukan karena minimnya informasi kita atau minimnya perhatian kita para eh, ilmuwan atau mungkin penduduk gitu ya yang menyerahkan begitu saja keanekaragaman hayatinya atau mungkin spesiesnya, spesimennya kepada peneliti asing sehingga diakui dan dimanfaatkan mereka untuk keperluan individu atau keperluan negara mereka sendiri gitu. Jadi sangat besar peluang itu dan belum terbuka tabir keanekaragaman Bengkulu ini. Jadi belum banyak ini dan bahkan kalau kita lihat ada satu spesies kayu kalau nggak saya kalau kayu hutan ya itu juga saya lihat itu dipublikasi oleh pihak asing ya, bukan dari peneliti Indonesia, apalagi dari peneliti Bengkulu gitu kan. Nah itu dikarenakan minimnya kita terkait dengan pengelolaan sumber daya lingkungan, sumber daya alam. Oke. Upaya pengembangan ilmu pengetahuan di Bengkulu ini kan juga terus berkembang ya Pak ya. Belum lama ini Hmm, Universitas Bengkulu juga mendirikan Museum Serangga yang menyimpan ribuan iya. koleksi nih. Ada harapan Hmm. apa terhadap keberadaan Museum Serangga ini baik untuk kepentingan riset, pendidikan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dunia sains ini Pak? Iya, jadi museum serangga yang dimiliki oleh Proteksi Tanaman ya, Universitas Bengkulu ini adalah museum pembelajaran, teaching laboratory ya, atau teaching museum yang memang dipersiapkan untuk proses pembelajaran untuk mahasiswa. Nah, memang cukup menarik ya, kenapa? Karena museum itu kemudian kita kita
lengkapi koleksinya dengan bagus, perawatannya dengan baik, kemudian dengan tata uh, simpan, aturan penamaan, pelabelan dan pengelompokan yang baik sehingga semua orang bisa menikmati itu sebagai sebuah bentuk hiburan, ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk belajar, tapi juga untuk menghibur. Dan begitu banyak sampai dengan sekarang ini, itu masyarakat bisa hadir melihatnya secara gratis ya, karena memang ini diberikan akses secara terbuka untuk memberikan semangat ya, pengetahuan juga agar bisa belajar lebih banyak tentang serangga. Nah, memang kendala yang sekarang ini dihadapi adalah karena museum ini masih swadaya yang dihadirkan dari kemampuan program studi untuk menghandlenya. Nah, tentu kita mengalami kesulitan dalam perawatan sebenarnya kan, karena membutuhkan perawatan yang lebih baik. Contoh misalnya dia harus dilengkapi dengan fasilitas kelembapan, pengaturan kelembapan yang cukup tinggi 24 jam, sementara kita hanya bisa mungkin 8 jam saja gitu. Kemudian kita kemarin punya koleksi hidup ya, jadi serangga-serangga hidup yang unik ya, tapi kemudian tidak bertahan lama karena pemberian pakannya itu juga harus dengan menggunakan pakan buatan yang kita kalau beli juga lumayan mahal, ya kan? Nah, kemudian penangkapannya ini masih rata-rata menggunakan penangkapan alamiah atau konvensional ya. Kita belum bisa meriring harusnya beberapa spesies kupu-kupu yang kita miliki itu tidak perlu kita tangkap dari alam, tapi bisa kita budidayakan sendiri ya. Kita punya rencana punya satu rumah produksi kupu-kupu misalnya gitu kan, untuk keperluan edukasi, untuk keperluan produksi banyak dan bahkan bisa dijual juga karena beberapa jenis kupu-kupu itu memang dalam kategori yang langka dan bisa diperjualbelikan kalau dia adalah budidaya atau dikembangkan sendiri gitu. Jadi eh, masalah-masalah seperti ini memang menjadi penghambat ya kita untuk bisa lebih banyak. Nah, kita memang berharap nih dari pihak Pemda, misalnya Pemkot gitu, yang ingin membentuk salah satu wahana baru edukasi dan hiburan, ya saya kira membuat museum serangga adalah pilihan yang cukup menarik, ya kan? Karena tidak terlalu sulit menghandlenya, ya kan? Tidak terlalu besar ruangnya, eh, dan Bengkulu punya potensi yang sangat besar untuk koleksinya, Oke, ini gitu. Pak, sebagai penutup kan kami ingin mengetahui pandangan besar Bapak sebagai peneliti serangga nih. Apa harapan dan keinginan terbesar Bapak terhadap perkembangan dunia sains di Indonesia, khususnya di Bengkulu, agar ke depan semakin banyak nih generasi yang tertarik dan berani terjun ke dunia penelitian. Dan siapa tahu setelah ini ada Pemkot atau Pemprov yang ingin ikut serta nih Pak di dunia Ya, sains ini Pak. ya. Jadi di negara-negara maju, museum adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan restoran, ya kan? Jadi orang mencari restoran itu sama halnya mencari museum. Dan museum itu menjadi simbol kedaulatan suatu identitas, ya kan? Ya, di mana negara besar pasti museumnya bagus. Di mana negara besar pasti perpustakaannya bagus, nah, gitu kan? Nah, ini adalah langkah bagus juga menurut saya. Kalau kita sudah mulai memperhatikan tentang museum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari entitas kita di Bengkulu misalnya, ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai maju dan berkembang. Nah, selain dari itu, museum ini bisa menjadi daya tarik tersendiri karena berbentuk entertain, ya kan, hiburan. Ada begitu banyak eh, inspirasi, ya kan, itu berasal dari serangga, ya kan. Misalnya inspirasi bagaimana cara
terbang gitu ya kan itu sekarang kita lihat ada drone gitu kan. Hmm. Kemudian kita melihat bagaimana serangga itu memberikan inspirasi terkait dengan makan gizi gratis misalnya MBG gitu ya. Maka serangga memiliki protein yang lebih tinggi ya, dibandingkan dengan hewani vertebrata ya seperti sapi, ayam gitu kan, protein lebih tinggi ya kan. Kemudian kemampuan serangga untuk memproduksi lebih cepat ya kan dibandingkan dengan yang lainnya itu menjadi perhatian kita juga. Kita untuk menghasilkan satu butir telur itu harus eh, menyiapkan satu ekor ayam dengan usia berapa, makan berapa, proteinnya berapa. Tapi dengan serangga kita hanya menghitung hari saja, ya kan? Nah, serangga juga berfungsi untuk decomposer. Jadi bisa menyelesaikan masalah sampah organik misalnya. Kalau kita membiarkan dia tertumpuk di TPA, ya kan, tanpa ada bantuan serangga, itu bisa berbulan-bulan. Tapi dengan bantuan serangga, ya kan, dia akan lebih cepat dan bahkan lebih cepat kemampuan urainya itu dari bakteri dan jamur. Jadi fermentasi yang dilakukan oleh bakteri dan jamur itu jauh lebih lambat dan serangga lebih cepat. Nah, ini menjadi hal yang cukup menarik ya untuk dilakukan riset dan pemanfaatannya. Lagi-lagi riset dan pemanfaatannya dan ini tentu tidak bisa dititipkan sendiri ke universitas atau ke program studi, satu program studi. Ini membutuhkan sebuah peta jalan yang cukup besar, eh, kemudian kolaborasi yang cukup banyak dari semua stakeholder yang ada, pemerintah, perguruan tinggi, dan juga dari perusahaan, ya kan? Kita punya banyak perusahaan sawit di sini, dan mereka menghasilkan limbah dan limbah itu bisa diselesaikan dengan serangga misalnya kan ya, bisa digunakan untuk pakan serangga atau yang lainnya. Nah, ini saya kira hal yang cukup unik dan menarik bisa kita lakukan secara bersama-sama dan ini sekaligus nanti ya kan memicu para generasi muda kita ya kan untuk berpikir lebih luas tentang apa yang disebut dengan lingkungan sekitar ya kan. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak Agustin Zakarni selaku Guru Besar Entomologi Universitas Bengkulu yang telah sedia bergabung dan bercerita banyak di ruang bicara Kompas TV ini. Semoga Terima apa kasih yang Mbak Caca. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang jadi perbincangan kali ini bisa memberi dampak baik bagi pemirsa Kompas TV nih Pak. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Dan Iya. berkunjung ke lab kami untuk bisa melihat museum serangganya dan untuk melihat spesies baru apa aja yang ada, ya, spesies baru dunia apa aja yang ada di Bengkulu, ya. Oke. Dan semuanya Oke, baik. free ya, free of charge ya, silakan hadir. Oke, baik. Demikian podcast Ruang Bicara kali ini. Sampai bertemu di Ruang Bicara selanjutnya. Saya Khairani Andita dan sampai jumpa.